Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Mireni dengan NIM 430202053 dari Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah. Video ini saya buat guna untuk memenuhi mata kuliah Problem Solving and Decision Making. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara kita memecahkan masalah dengan cara berpikir rasional. Apa sih itu berpikir rasional? Berpikir rasional adalah suatu aktivitas mental yang berguna untuk merumuskan jawaban atau mencari solusi dalam suatu masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, pastinya kita tidak terlepas dari suatu masalah. Jadi, kita butuh trik dan tips untuk memecahkan suatu masalah itu sendiri. Dalam suatu pemecahan masalah, apabila kita tidak menggunakan akal logika atau berpikir secara rasional, maka suatu pemecahan masalah tidak akan menemukan titik temu atau solusi yang kita inginkan. Lalu kenapa sih kita harus berpikir rasional? Karena berpikir rasional itu hal yang terpenting dalam diri kita untuk memecahkan suatu masalah, bukan hanya untuk memecahkan masalah saja, tetapi kita dapat mengambil keputusan, membujuk atau mengasumsi publik dan sebagainya. Nah, dalam suatu pemecahan masalah, sebaiknya kita mencari terlebih dahulu penyebab masalah itu sendiri, lalu kita mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, berpikir rasional di sini itu sangat penting bagi kita agar kita memikirkan bagaimana cara menemukan jawaban yang tepat dan solusi yang bagus. Jika kita tidak menggunakan pikiran kita, maka susah untuk kita mendapat solusi dalam masalah itu sendiri. Lalu kenapa sih kita butuh berpikir rasional? Karena berpikir rasional itu dapat memberikan kita kebebasan dalam berpikir. Yang kedua, kita dapat lebih percaya diri akan diri kita sendiri. Yang ketiga, kita lebih open-minded dan sebagainya. Yang ketiga, kita lebih open-minded dan sebagainya. Lalu bagaimana sih cara kita agar dapat berpikir secara rasional? Yang pertama adalah kita harus berpikir secara objektif terhadap suatu isu atau suatu topik. Lalu yang kedua, kita harus menganalisa faktor yang terlibat. Kira-kira faktor apa sih yang terlibat dalam isu ini atau topik ini? Lalu yang ketiga, kita harus sadar akan dampak negatif dan positifnya suatu topik atau isu itu sendiri. Lalu yang keempat, kita harus mengidentifikasi suatu topik atau suatu isu itu sendiri. Kira-kira topik atau isu itu relevan atau tidak dengan masalah yang kita hadapi. Yang keempat, kita harus mengevaluasi argumen itu lagi, apakah argumen itu valid atau tidak dengan masalah kita. Yang kelima, kita harus memperhatikan efek yang akan terjadi atas keputusan yang kita ambil. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.